Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kaula Rizka, NIM L224257 dari kelas internasional Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project dari mata kuliah pemrograman visual semester 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Record project ini sebenarnya dari kemarin, cuman karena ada beberapa kendala saat merecordnya, sehingga saya baru sempat merecordnya hari ini dan menguploadnya di YouTube. Game ini saya beri judul Eradicate COVID Game, yaitu game pembasmi COVID. Dan game ini saya terinspirasi dari wabah COVID-19 yang kita tahu bersama sudah menyebar hampir di seluruh dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Sehingga desain dari tampilan backgroundnya juga ini saya menambahkan peta Indonesia di latarnya. Kemudian langsung saja, ini tampilan awalnya ketika kita membuka gamenya. Dia terletak pada menu yaitu menu start. Dan di sini terdapat 5 buttons, 5 tombol. Yang pertama tombol start sendiri, tombol about, tombol how to play, help, dan juga exit. Tombol start ini untuk memulai permainan. Start di sini bisa kita jalankan dengan menekan space di keyboard kita, dan juga bisa kita klik buttonnya. Contohnya ketika saya run ya. Nah, saya run di sini, yang startnya ini bisa kita klik dengan klik button, maka langsung akan terarahkan ke main menu 1, yaitu level 1. Kita reset dulu ya. Kemudian ketika kita run kembali, kita juga bisa memulai dengan menekan space pada keyboard kita. Nah, maka dia akan mulai. Kemudian kita reset dulu dan kita coba jalankan lagi. Di sini saya akan coba menampilkan tampilan about ya. Pada tampilan about ini terdapat sedikit penjelasan terkait gamenya secara khusus, kemudian juga sedikit latar belakang pembuatan game ini. Yaitu game ini terinspirasi oleh situasi wabah COVID seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dalam game ini terdapat aktor dokter yang harus membasmi semua virus di setiap rintangannya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol back untuk kembali ke halaman menu start tadi. Kemudian how to play juga di sini merupakan rules, aturan tata cara memainkan game ini. Di sini ada terms-nya, aturannya, yaitu terdapat 2 level. Level pertama, pemain harus mencetak atau mendapatkan skor 50 agar bisa melanjutkan ke level 2. Kemudian level 2 di sini harus mencetak skor 100 agar bisa menang gitu. Kemudian sign ini arah-arahnya, petunjuknya di sini kita bisa menekan panah kiri pada keyboard kita untuk berjalan atau berpindah ke kiri, kemudian panah kanan untuk berjalan atau berpindah ke kanan. Kemudian ini ada gambar mouse ya. Ketika kita ingin menembak virus, maka kita bisa mengklik pada mouse kita. Kemudian di sini ada time left. Jadi pada game ini terdapat waktu ya, hitungan waktu. Kemudian kita bisa next. Di sini masih ada peraturan lagi atau informasi rulesnya. Di sini ada virus ya. Virusnya ada 5. Yang virus pertama ini gambarnya hijau dengan poin plus 15. Jadi ketika kita menembakkan senjata atau perisai ke virus 1 ini, kita akan mendapatkan poin 15. Kemudian virus 2 ini dengan warna ungu akan mendapatkan poin 8 plus 8. Kemudian virus 3 plus 10, virus 4 plus 5, dan virus 5 plus 12. Jadi totalnya semua ini untuk satu level ini totalnya 50 ya. Jadi jika kita berhasil menembakkan semua virus ini di level pertama, kita mendapat skor 50. Kemudian di level kedua nanti akan bertambah 2 kali lipatnya.
setiap virus. Jadi akan mencetak skor 100. Kemudian di sini juga saya tampilkan aktor dan objeknya ya. Di sini aktornya dokter, gambar dokter perawat dan juga yaitu perisai COVID-19. Kita kembali ke menu ya. Nah, selanjutnya button help. Help di sini hanya sedikit kata. Jika masih terdapat beberapa pertanyaan, bisa kirim pesan pada DM Instagram saya atau juga bisa mengirim pesan di email saya. Kita baik ya. Kemudian di sini exit. Nah, pada saat kita run di sini kan di sini tampil pause, berarti gamenya ini sedang berjalan, dan ketika kita exit maka gamenya akan keluar dan tidak akan terrun lagi gitu. Kemudian di sini ini aktornya yang tampilan aktor ini merupakan objek dari button-buttonnya, dan ini merupakan tampilan menunya. Jadi tiap yang tadi tampil itu, setiap tampil menu about, dia akan tampil di tampilan menu ini. Menu about, menu help, how to play 1, how to play 2, dan menu start. Di sini kita bisa lihat satu-satu ya. Mohon maaf, ini laptopnya memang agak sedikit loading. Nah, jadi yang pertama tadi ini hanya objek dari button-buttonnya tadi ini. Di sini codingannya berisi jika green food. Jadi jika dijalankan itu kita menekan mouse, maka green food akan delay, akan pause 5 detik, lalu akan menuju ke halaman menu about yang tadi ini ya. Nah, dia akan ke menu about ini. Menu about ini kenapa tidak berisi apa-apa? Karena semua isi dari tampilan menu about ini saya setting atau saya atur pada work menu ini. Jadi semuanya tampilan menu codingannya berada dalam satu tampilan. Jadi biar meringkas coding yang saya buat, saya tidak perlu memasukkannya ke semua menu ini, cukup ke dalam menu yang utamanya ini. Kemudian, nah jadi di sini yang pertama ini merupakan ukuran dari gamenya sendiri, yaitu panjangnya 810 dan lebarnya 610. Jadi pada menu ini codingan untuk tiap menunya ini sama, yang membedakan cuman tombol apa saja yang akan saya inputkan ke dalam setiap menu. Contohnya di menu about ini, desainnya saya sudah desain semua dari awal gambar ini, kecuali tombolnya belum saya masukkan. Jadi untuk memasukkan tombolnya di sini yang about, karena cuma satu tombol yang akan dimasukkan, maka di sini bisa kita lihat if this get class get name equals ignore case menu about. Jadi jika menu ini terkonfirmasi dengan kelasnya, yaitu dengan nama menu about, maka akan tampil sebuah button back dengan posisi 700 kali 75, atau bisa kita bilang panjangnya ini sebagai X dan lebarnya ini sebagai Y. Jadi X-nya 700 dan Y-nya 75, seperti itu. Jadi dia akan diposisikan di sini. Begitupun juga yang lain. Kita ambil contoh yang buttonnya banyak, yaitu di menu start tadi ya. Nah, di menu start ini kan ada 5 button. Jadi di sini juga diinputkan 5 button, yaitu button start dengan posisi X-nya 404 dengan Y-nya 360, dia berada di sini. Kemudian button about 15557, kemudian button how to play 32557 dengan button help 4957 dan button exit 66557. Jadi untuk membuat buttonnya ini rata, posisi Y-nya saya samakan ya 57.
tinggal yang berubah X-nya, panjangnya. Kemudian yang lain sama ya, cuman yang membedakan tiap halaman tadi itu have juga sama dengan about, cuman satu button aja, button back. Kemudian ini tadi how to play 1, sini ada 2 button, yaitu back dengan next, how to play 2. Begitupun ini jika kita mengklik back kembali ke menu how to play 1, kita klik next kembali ke menu how to play 2, dan menu ini kembali ke menu start tadi. Seperti itu untuk codingan buttonnya. Kita langsung saja ketika kita start ya, kita start. Jadi di sini tampilan utamanya ini untuk level 1 dia berada codingannya itu di main menu 1. Di sini saya sudah tiap halaman, tiap menu saya sudah memberikan keterangan singkat ya. Jadi kita run. Nah, di sini ada timer left, score, live dengan level. Ya, jadi ketika kita run, dia akan menjalankan timer. Jadi mulai dari awal itu di sini ada private in time. Nah, jadi dia akan menjalankan timer. Timenya saya set dari awal 0 ya. Kemudian di sini timenya saya beri time plus, jadi timenya itu akan terus bertambah dengan ketentuan jika saya pause dulu ya. Jika timenya lebih dari atau sama dengan 300, tiap putaran waktunya itu mencapai 300, maka life-nya atau nyawanya akan berkurang 1. Jadi karena nyawanya 3, jadi life-nya ini nyawanya akan berkurang tiap putaran tiap putaran waktunya sudah mencapai 300 gitu. Jadi tadi saya set timenya pertama 0 ya 0. Kemudian di sini codingannya jika timenya lebih besar atau sama dengan 300, maka nyawanya akan berkurang 1, dan kemudian timenya akan berulang lagi dari 0 dan akan menghitung lagi sampai 300, maka akan berkurang 1 lagi. Dan di sini juga dia akan membaca display live dengan display score. Display live ini show text live, dan display score juga show text score. Nah, jadi begitu. Kita reset dulu ya, kita run. Jadi dia akan terus berjalan sampai 300 angka atau 300 detik, 300 second. Nah, di sini live-nya yang tadinya 3 berkurang menjadi 2 ketika kita lama memainkan game ya. Kita lama memainkan game, dan ini sudah putaran kedua masuk ke 3 dan nyawanya tinggal 1. Dan ini nah, itu tadi soundnya ketika kalah ya. Jadi di sini sudah mencapai 300 yang putaran ketiga, dan live-nya juga sudah 0. Jadi di bawah coding yang di dalam containment tadi ini saya juga menginputkan jika live-nya 0, maka Greenfoot akan stop, gamenya akan berhenti, dan akan menampilkan new loss, akan menampilkan tampilan background kalah dengan tetap menampilkan tampilan timer live-nya, score live dengan level 1 ya. Nah, di sini juga saya menambahkan sound. Jadi jika dia kalah dan menang, kalah atau menang, akan ada sound back soundnya, yaitu saya menambahkan dari folder, bisa dilihat di sini ya, ini folder game saya buka. Di sini ada folder sounds. Nah, saya akan menambahkan sound win_loss tuh, dengan set volume 100. Jadi volumenya itu tadi besar ya, 100, saya sengaja kasih besar. Kemudian di sini win-loss play, dia akan memainkan soundnya begitu. Nah, kita reset. Jadi seperti itu ya. Dan untuk perhitungan skornya,
untuk skornya di sini saya pakai variabel integer points ya. Nah, di sini juga ada preset in score. Yang pertama di sini perhitungan skornya ya. Di sini ada public void add score integer points. Jadi perhitungan skornya itu skor plus points. Jadi poin yang kita dapatkan ketika kita menembakkan virus-virus ini. Dia akan terhubung ke display score. Display score-nya ini tampilan teksnya. Di level 1 ini jika skornya lebih besar atau sama dengan 50, maka Greenfoot akan delay selama 5 detik, 5 second. Dan Greenfoot set word new main menu 2. Jadi dia akan berganti ke tampilan di level 2 tadi ini, yaitu main menu 2. Dan juga akan mengeluarkan suara. Di sini soundnya saya pakai sound IP ya, sound IP. Berarti dia lanjut ke level 2. Jangan set volume 100 juga. Jadi saya contohkan ya, ketika dia berhasil ke 2. Nah, di sini juga bentar agak loading ya. Di sini ketika kita menembakkan virus atau di sini objeknya child ya. Jadi ini perisai. Jika kita menembak virusnya dengan perisai, satu tembakan di sini jika dia mengenai virus, contohnya virus, karena ini yang hijau virus 1, ini virus 2, virus 3, virus 4, virus 5, contohnya virus 5 dulu ya. Virus 5 di level 1. Jadi di dokter ya. Codingannya ada di objek aktornya ya untuk menembakkan. Nah, di sini ada public void fire child. Jadi jika dia menembakkan child atau perisai ke tiap dari virus ini, contohnya di sini saya menembakkan virus 5 ya. Ini karena loading jadi sedikit nggak lancar ya ininya mainnya. Nah, ini saya menembakkan virus 5, dia akan mengeluarkan sel tadi dan akan menuju ke virus 5. Karena di sini kita menggunakan fungsi untuk klik mouse ya. Jadi dimanapun kita klik, selnya akan keluar. Baik di bawah, di atas, di depan, di belakang pun juga dia keluar di belakang. Maka dia akan mengarah ke belakang begitu. Dan ketika dokternya ini, aktornya ini menembakkan selnya tadi, maka dia akan mengeluarkan sound heart. Heart itu ya kayak untuk menembakkan musuh. Di sini saya ambil soundnya. Dan dia akan mengeluarkan child. Jadi child, new child, dia akan mengeluarkan child dengan get X, get Y. Jadi dia membaca di mana posisi kita mengklik mouse. Jadi jika kita mengklik di atas, dia akan mengarahkan childnya ke atas, ke bawah, dan juga ke depan dan ke belakang. Kemudian di sini turn towards. Greenfoot get most info, get X, Greenfoot get most info, get Y. Nah, jadi di sini lanjutannya tadi ya, jika Greenfoot membaca perintah dari yang di atasnya tadi, kita menembakkan kemanapun, maka dia akan mengeluarkan child tadi ya. Di sini juga ada move around, dan dokternya ini ada move around. Jadi di sini perintah untuk menggerakkan dokternya ini. Jadi dokternya ini bisa berjalan ke depan dengan mengklik atau menekan di keyboard kita tanda panah ke kanan ya. Kemudian bisa mundur juga ke belakang dengan tanda panah ke kiri. Nah, saya sengaja tidak bisa ke atas dengan ke bawah. Dia hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Karena tampilannya juga mungkin enggak cukup besar ya, enggak cukup lebar. Dan kemudian kita lanjut virusnya tadi ya. Contohnya tadi saya mengambil kembali virus 5 ya. Untuk tiap objek virus ini di sini ada juga move around. Jadi objeknya ini dapat bergerak, dan ini juga merupakan salah satu tantangan karena objeknya bergerak ya.
Jadi di sini contohnya virus 5 ini yang berwarna merah ini dia akan bergerak if count kurang dari 45, maka dia akan set location, dia akan mengatur posisinya, lokasinya get x plus speed, get y. Jadi speednya ini -3 ya. Di sini bisa kita lihat angka yang if count ini semakin kecil angkanya maka semakin sempit gerakannya. Kita ambil contoh yang gerakannya panjang mungkin ini ya, yang virus 2 ini. Nah, virus 2 ini ya di sini 70. Jadi ketika gitaran yang virus 2 ini akan bergerak lebih panjang. Nah, lebih panjang dia 70 gitu. Dibanding yang virus 5 tadi ini, dia akan bergerak singkat. Begitupun yang lainnya. Jadi semakin besar angkanya, semakin panjang jaraknya dia bergerak, dan semakin lambat juga karena dia panjang gerakannya. Namun yang singkat seperti contohnya yang merah ini, karena jaraknya singkat jadi dia bergeraknya saya kasih 45. Kemudian get x nya tadi panjangnya dia akan membaca speed -3. Kemudian else jika tidak membaca ini maka dia speednya min speed. Jadi begitu dengan countnya 0. Di sini aksinya juga saya menambahkan count plus, jadi perhitungannya itu dia akan berjalan terus ya si virus ini. Dan di sini ada yang sedikit berbeda untuk virus 3. Yang virus lainnya mungkin dia bergerak ke kanan kiri, tapi yang virus 3 ini saya sengaja ke bawah dengan ke atas. Jadi yang membedakan itu di sini. Yang virus 5 tadi ini plus speednya ditaruh di get x, jadi di x-nya. Sedangkan yang virus 3 ini plus speednya saya taruh di get y. Jadi dia akan mengarah ke atas ke bawah, sedangkan yang lain akan mengarah ke kanan dan ke kiri. Kita mainkan ketika kita menembakkan, dia akan mengenai si virus. Oh ya, satu lagi. Tadi soundnya ketika mengeluarkan silent, dia akan mengeluarkan sound hard, dan ketika si silent ini mengenai virus dia akan mengeluarkan sound ear. Jadi dia akan mengeluarkan sound kayak lagi makan virus begitu. Nah, lanjut untuk nah ini tadi seperti saya bilang dia masuk ke level 2 ya. Level 2 dia tadi mengeluarkan suara yupi. Jadi nama soundnya itu YP. Bisa kita lihat di sini ya. Ini ketika dia skornya sudah mencapai 50, maka dia akan mengeluarkan sound YP tadi ya, dan akan mengarah langsung ke main menu 2 begitu. Di main menu 2 juga ini kurang lebih kodikannya sama, cuman yang membedakan di sini posisi atau tambahan objeknya ya. Di sini ada private void prepare. Jadi di main menu tadi di sini objeknya tiap virus cuma satu, namun di level 2 ini saya menambahkan jadi tiap virus itu double, dan saya juga beri nama virus 1A, virus 1B, virus 2A, virus 2B, dan seterusnya. Kurang lebih sama ya. Ini penempatannya, dan dokter juga ini penempatan aktor dokternya ya, 80 dengan X dengan 412 Y. Selain itu juga di main menu 1 tadi itu dia ada kalah dengan lanjut ke level 2 ya. Dan kalau di main menu 2 ini dia ada kalah dengan menang. Jadi tadi yang di main menu 1 jika dia kalah maka akan menampilkan tampilan kalah dengan soundnya juga. Kemudian jika dia berhasil mencetak 50, skor 50, dia akan langsung mengarah ke main menu 2. Dan di main menu 2 ini pilihannya kalah dengan menang. Jadi jika dia kalah dia akan menampilkan tampilan loss, kalah, dan juga ketika dia menangnya dengan syarat dia yang level 2 ini mencapai skor lebih dari atau sama dengan 100, maka dia akan menampilkan tampilan menang ya, dengan sound win loss, dan tetap menampilkan total akhir time left, skor live dengan level gitu. Menu 2 ya. Jadi
ini tadi ketika kita menembakkannya dia bisa satu kali kena banyak ya gitu. Jadi tergantung kita berapa cepat kita membasmi virus-virus ini sehingga kita bisa menang. Ini live-nya ini menang ya, karena waktunya belum habis, belum cukup 300 untuk yang putaran terakhir, dan dengan nyawanya live-nya tinggal 1 di level 2 ini skor 100. Nah, jadi kurang lebih game yang saya buat yang berjudul Eradicate COVID Game kurang lebih seperti ini. Mungkin masih cukup sederhana ya. Baik, cukup sekian pemaparan atau penjelasan atau presentasi dari project game yang saya buat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.